Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton. Fakultas saya Fakultas Teknik dan program studi saya Rekayasa Sistem Komputer. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar di luas wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu satu, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Dua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan alat belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa. 1. Ragam dialek. 2. Ragam terpelajar. 3. Ragam resmi. 4. Ragam tak resmi. A. Pengertian raga ilmiah. Raga ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersatu bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. B. Karakteristik ragam ilmiah. 1. Cendekia. 2. Lugas. 3. Jelas. 4. Formal. 5. Objektif. 6. Konsisten. 7. Bertolak dan gagasan. 8. Ringkas dan padat. C. Ciri-ciri ragam ilmiah. Baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. 3. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat pada diukur secara pasti. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau pilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. 6. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan yang tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, adalah seperangkap kalimat yang mengembang satu ide atau satu pokok bahasan. D. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang akrab dapat merupakan sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. E. Karakteristik ragam sosial. 1. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan bicara. Contohnya, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa
yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman tertentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda cara sebagai sarannya. Batasan tersebut menunjukkan penggantian kata ejaan berbeda dengan kata ngeja. Ngeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah penghafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara penulisan bahasa. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu. Ejaan Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Sewandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Sewandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Ophuijsen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis sebagai J, misalnya sayang, sajang, yakin, jakin, saya, saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum, oemum, sempurna, sempurna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta, di Jakarta, raja, raja, jalan, jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar, patjar, sama dengan cara, tejar. Ruangan lingkup. Ejaan yang disempurnakan. Ruangan lingkup mencangkup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan ukur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Ada A huruf abjad, B huruf vokal, C huruf kosongan, D huruf difton, E gabungan huruf konsonan. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan, yaitu 1. Penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama makalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya, atau kesatuan. Misalnya kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutnya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada, dari, pada.
Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur sarapan. Dalam hal penulisan unsur sarapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dibatalkan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakai bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contohnya kata sarapan dari bahasa Inggris. 1. Akses dan akses dan jalan masuk. 2. Aktor atau pemeran cerita. 3. Kampus atau perguruan tinggi. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. 2. Tanda tanya. 3. Tanda koma. 5. Tanda titik 2. 6. Tanda elipsis. 7. Tanda garis miring. 8. Tanda peningkat atau apostrof. 9. Tanda petik tunggal. 10. Tanda petik. A. Pengertian deskripsi dan kaidah makna. Pengertian deskripsi atau pemilihan kata menurut Kerap 2016.2.24 adalah pilihan kata atau mencakup pengertian kata-kata, mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana mengelompokkan kata-kata yang tepat untuk menggunakan ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memakai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada ketepatan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. B. Fungsi dan ciri diksi. 1. Fungsi diksi membuat orang yang membuat ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terungkap, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. 2. Makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. C. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. 1. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. D. Jenis-jenis makna. Gramatikal sunting. Makna gramatikal dalam kurung makna tata bahasa tutup kurung adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya hubungan forhem dan forhem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa. Frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Makna tematis sunting. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa memberi
penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat yaitu sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberi penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, lengkap pel, dan keterangan K. Unsur-unsur pembentuk kalimat, yaitu sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, atau klausa. Kata, yaitu kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa, frasa merupakan gabungan dua kalimat atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa, klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat, yaitu subjek S. Subjek S merupakan bagian dari kalimat menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Predikat P, yaitu predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelasan dari subjek yang mendapat berupa atau frasa. Objek O, objek O yaitu adalah perkara atau yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek S. Apabila kalimat berbentuk pasif, bagian-bagian kalimat pelengkap pel. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Keterangan K, sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelasan kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Pola-pola kalimat, suatu kalimat tersusun atas pola-pola tertentu tergantung dari seberapa banyak kata di dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelum bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek S dan objek O. Jadi pola kalimat yang paling sederhana atau pola SP. Pola kalimat subjek dan predikat, misalnya seperti mereka sedang berenang, mereka itu subjek, berenang itu predikat. Habis itu ayah guru SMA, misalnya ayah itu subjek, SMA itu predikat. Gambar itu bagus, gambar itu subjek, bagus itu predikat. Pola kalimat SPO, subjek, predikat, objek. Mereka sedang menyusun karangan ilmiah, misalnya seperti mereka itu subjek, penyusun itu predikat, karangan itu objek. Habis itu pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya kayak kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami itu subjek, memasukkan itu predikat, pakaian itu objek, lemari itu keterangan. Pola kalimat subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan. Kalimat tunggal,
Satu, kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari suatu klausa. Kalimat merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek dan satu objek. Contoh kalimat tunggal. 1. Dia berdiri di tempat itu sejak tadi. 2. Aku terjebak macet di sana. 3. Dia sarapan dengan makanan. Macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang berpola 2 atau lebih. Kalimat menjemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak-anak kalimat. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara 1. Membaca kalimat satu persatu. 2. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. 4. Jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, arti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 5. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 6. Jika kalimat intinya diawali dan terakhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf. 1. Kesatuan makna dalam kurung koherensi tutup kurung. 2. Kesatuan bentuk dalam kurung koherensi tutup kurung. 3. Hanya memiliki satu pikiran utama, jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf penyambung. 3. Paragraf penutup berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf introduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf gabungan. Paragraf tampak kalimat utama berdasarkan isi. 1. Dasari. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Argumentasi. 5. Persuasi. Metode pengembangan paragraf. 1. Metode klimaks anti klimaks. 2. Metode pandangan. 3. Metode perbandingan dan pertentangan. 4. Metode analogi. 5. Metode contoh. 6. Metode proses. 7. Metode sebab akibat. 8. Metode umum khusus. 9. Metode klasifikasi. 10. Metode definisi luas. Terima kasih. Bila ada salah ucapan atau salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.